Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sugiyarti Soleha dengan NIM 19215151 dari kampus UBSI Cimone. Hari ini saya mau bahas bagaimana genosida yang terjadi di Palestina ternyata nggak cuma berdampak ke warganya, tapi juga punya pengaruh ke ekonomi dunia. Latar belakang, kita semua tahu konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung lama banget. Tapi akhir-akhir ini kekerasannya makin parah dan banyak yang menyebutnya sebagai genosida. Nah, konflik kayak gini bukan cuman masalah kemanusiaan, tapi juga bisa bikin ekonomi dunia ikut terganggu. Mulai dari harga minyak naik sampai investor yang takut untuk berinvestasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa aja dampak genosida Palestina ke ekonomi dunia? Yang kedua, sektor ekonomi apa saja yang kena imbasnya? Tujuan yang pertama, kita ngebahas bagaimana konflik ini berpengaruhnya ke ekonomi global. Yang kedua, bikin kita semua sadar pentingnya perdamaian buat kelancaran ekonomi dunia. Ekonomi Palestina sendiri, yang pertama, banyak bangunan hancur termasuk toko, rumah, dan fasilitas umum. Yang kedua, orang-orang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, investor jadi takut masuk ke situasi nggak stabil. Pengaruh ke Timur Tengah. Karena Palestina ada di Timur Tengah, negara tetangganya juga kena dampak. Yang pertama, pengungsi menyebar ke negara-negara sekitar. Yang kedua, ketegangan politik makin tinggi. Yang ketiga, jalur distribusi minyak bisa terganggu. Harga minyak dan komoditas. Yang pertama, setiap ada konflik di Timur Tengah, pasar dunia langsung panik. Yang kedua, harga minyak biasanya langsung naik. Yang ketiga, emas juga ikut naik karena dianggap aset aman. Yang keempat, negara pengimpor minyak seperti Indonesia bisa kena imbas. Yang selanjutnya, pasar keuangan dunia. Yang pertama, investor jadi ragu untuk tanam modal. Yang kedua, pasar saham bisa turun karena ketidakpastian. Yang ketiga, negara donor harus mengeluarkan dana besar buat bantuan kemanusiaan. Beban negara donor, yang pertama, negara-negara kayak Amerika Serikat atau Uni Eropa ngeluarin banyak dana buat bantuan. Yang kedua, ini bikin beban anggaran mereka makin berat. Yang ketiga, duit yang tadinya buat pembangunan jadi dipakai buat konflik. Kesimpulan dari konflik ini, Palestina bukan cuma urusan politik atau agama, tapi juga punya efek ekonomi dunia. Harga-harga bisa naik, investasi terganggu, dan stabilitas dunia bisa ikut goyah. Makanya perdamaian itu penting, bukan cuma buat kemanusiaan tapi juga buat ekonomi. Selanjutnya, saran dunia internasional harus mendorong penyelesaian damai. Yang kedua, lembaga seperti PBB dan IMF harus bantu pemulihan ekonomi di wilayah konflik. Negara besar harus mikir jangka panjang, bukan cuma kepentingan politik sesaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi ini bisa bikin kita makin sadar bahwa perdamaian itu bukan pilihan, tapi kebutuhan buat kemanusiaan dan juga buat keekonomi dunia. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.